Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Alfiani Raudatul Hasana. Saya akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pada Tuan D dengan riwayat jatuh curiga HNP di ruang IGD Rumah Sakit RSUD Margono Soekarjo Unit Geriatri. Dengan diagnosa medis riwayat jatuh curiga HNP, inisial Tuan D dengan usia 65 tahun, pekerjaan serabutan. Untuk keluhan utama pasien yaitu nyeri area leher di belakang sampai area tangan sebelah kanan ke bawah. Itu pasien juga tidak bisa menengok ke arah kiri secara maksimal, lalu juga tidak bisa menengok ke atas, yang bisa ke bawah. Untuk mekanisme cedera, pasien jatuh terpeleset saat membawa barang yang dipanggul di belakang dari kebun. Posisi jatuh itu ke belakang menindih barang bawaan. Sudah merasa nyeri dari sekitar 1 bulan yang lalu, namun dibiarkan. Nyeri terasa semakin berat dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini. Diperiksakan ke RSUD Aji Barang, dilakukan rawat jalan. Setelah melakukan rawat jalan di RSUD Aji Barang, kemudian dirujuk untuk ke Polisaraf ke Rumah Sakit Margono menemui dokter saraf dan serta melakukan pemeriksaan lanjutan MRI. Untuk pathway-nya sendiri ini yang pertama riwayat jatuh, lalu terjadi adanya tekanan berlebihan pada diskus yang tekanan ini membuat satu robekan annulus fibrosus, juga menimbulkan adanya penonjolan tonjolan ini membuat terjadinya penekanan pada saraf spinal sehingga menyebabkan iritasi saraf dan juga inflamasi lokal. Timbullah beberapa tanda gejalanya yaitu berupa nyeri, spasme otot, sensasi tidak nyaman seperti tegang, pegal, sulit istirahat, dan juga keterbatasan gerak. Kemudian diagnosa yang diambil ini ada 2. Yang pertama ada nyeri akut dan juga gangguan rasa nyaman. Untuk implementasi yang dilakukan pada diagnosa nyeri akut berupa manajemen nyeri dengan mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, serta intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri non-verbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, serta memberikan relaksasi benson. Pasien ini dalam kondisi kompos mentis yang dimana dapat diajak berbicara secara 2 arah dan juga pasien masih bisa diberikan instruksi melalui teknik relaksasi. Dalam mengatasi nyerinya, saya mengambil relaksasi benson. Relaksasi benson ini merupakan suatu perpaduan menggunakan napas dalam dan juga memegang keyakinan atau secara spiritual dari pasien. Dengan cara, jadi untuk teknik relaksasi benson ini kan menggunakan napas dalam dan juga memiliki keyakinan yang cenderung secara spiritual sesuai dengan keyakinan si pasien.
pasien beragama Islam. Jadi dalam teknik relaksasi Benson yang dilakukan pada pasien ini diajarkan untuk melakukan nafas dalam, lalu pasien itu sambil menyebutkan kalimat zikir, misalnya istighfar atau Allahu Akbar. Yang saya berikan kepada pasien itu seperti tarik nafas secara dalam, lalu dikeluarkan, lalu menyebut zikir. Seperti contohnya Astagfirullahaladzim, 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 atau kalimat zikir lainnya yang dilakukan sekitar 10-15 menit sampai terasa lebih nyaman. Dan teknik relaksasi Benson ini diharapkan dapat memberikan ketenangan serta kenyamanan tidak hanya secara fisik namun juga secara spiritual. Lalu yang kedua, untuk gangguan rasa nyaman, implementasi melakukan terapi relaksasi. Yang pertama ada monitor respon terhadap terapi relaksasi, menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman jika memungkinkan. Memberikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi, gunakan pakaian longgar, gunakan nada suara lembut dengan irama lambat, gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia, jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih, anjurkan mengambil posisi nyaman, anjurkan relaks dan merasakan sensasi relaksasi, anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih, demonstrasikan dan latih teknik relaksasi. Untuk gangguan rasa nyaman, saya juga menggunakan teknik relaksasi, namun dalam nafas dalamnya berpusat dengan nafas dalam. Kalau untuk nyari tadi berpusat pada relaksasi Bensonnya. Untuk gangguan rasa nyaman itu teknik nafas dalam. Lalu untuk evaluasi pada diagnosa pertama nyeri akut, subjek pasien mengatakan nyeri dan terasa kaku di area leher belakang sampai area tangan kanan ke bawah. Dan yang kedua, pasien mengatakan setelah diajarkan teknik relaksasi Benson, rasa nyeri sedikit teralihkan. Untuk objektifnya, nyeri saat area leher dan tangan kanan digerakkan secara maksimal. Lalu Q-nya nyeri tekan R leher belakang sampai area tangan kanan ke bawah. S. Pasien mengatakan di skala 10. T. Nyeri akut terasa secara konstan. A. Masalah belum teratasi. Dengan rencana keluhan nyeri, klinis gelisah, kesulitan tidur itu di awal berada pada nilai 5 dan di akhir nilai 1. Namun belum teratasi karena masih belum ada perubahan secara signifikan. Baiklah, lanjutkan intervensi. Untuk evaluasi pada diagnosa kedua, gangguan rasa nyaman, S-nya pasien mengatakan setelah diajarkan teknik relaksasi napas dalam, merasa lebih tenang, rasa nyeri sedikit teralihkan. Terlihat pasien semakin rileks daripada awal masuk IGD. A. Masalah juga belum teratasi
keluhan, tidak nyaman dan gelisah. Rencana di awal 5 dan di akhir 1 belum ada perubahan signifikan. Kayaknya lanjutkan terus. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.